Oke Bang Bro, selamat siang. Jumpa lagi di channel kita Garage. Jangan lupa sehat selalu untuk para pemirsa, para penonton setia Garage. Dan salam otomotif. Oke. Hari ini kita mau bahas tata cara setting SIM klep Satria FU dari pengetopan hingga hitung-hitungan ya. Untuk para pemula, simak baik-baik videonya agar mudah paham dan cepat mengerti. Dan untuk penonton yang di rumah juga, kalau pengen bongkar sendiri juga aman juga, cuman harus simak dari awal sampai akhir ya, sedetil-detilnya. Oke, pertama kita siapin alatnya dulu. Kita siapin alat kunci L6 untuk buka bagian tutup deksel yang di sini ya. Kunci kunci 10-12 bisa juga, T17 atau pakai sok 17 kayak gini. Sok 17 untuk buka bagian, untuk melihat topnya di sini, tanda top di sini, sama ini kunci L10 kalau nggak salah untuk buka mur magnet ya, magnet di sini. Jadi pertama kita buka dulu bagian oil coolernya nih ya, yang berbautnya di sini. Nah di sini kan ada bautnya tuh dua, lepas dulu. Nah udah lepas, kita lepas tutup dekselnya ya. Ini kita buka baut L yang 4 buah, yang sini satu sama dua di ujung. Jika itu udah kebuka, nah kemudian kita buka bagian ini sama bagian ini. Ini kunci L10, ini sama 17, pakai sok 17, ring 17 bisa juga. Oke. Dan untuk mur yang di dalam ini 17 ya, ukuran 17. Muternya nanti pakai kunci T bisa, pakai palak sok ini bisa juga. Oke. Kita ini dulu ya, kita kacauin dulu. Oke, jadi sesudah sudah kebuka posisi kayak gini, nah kita geser dulu. Udah muter siap kayak gini, kita pakai kunci T17 tadi. Oke. Sambil kita lihat bagian ini ya. Nah kita lihat bagian in. Nah ini ada ini ada tonjolan noket. Nah ini ya, perhatikan ya, perhatikan waktu saya mutar. Nah ini tonjolan, kita putar dulu. Nah sambil kita putar bagian ini ya. Nah T nya kita putar sambil kita lihat bagian yang noken ini, noken in nya. Noken in nya udah bergerak ke atas, ada datar kayak gini, datar. Nah ini jendolannya udah kelihatan ya di sini ya. Oke, kemudian kita lihat bagian sininya, bagian dalamnya. Oh ini. Nah ini ada tanda T nya ya. Ini T, top, posisi top kompresi. Kemudian kita lihat bagian dekselnya. Nah ini sudah top ya, tanda top kompresi di bagian deksel Satria FU itu di nokennya ini. Nah ini ada garis,
harus sejajar dengan papasan deksel ini ya. Kerataan deksel harus sejajar. Ini untuk yang in dan ini untuk yang X juga. Yang S ada garisnya juga nih, harus sejajar gini ya. Nah, dan posisi klepnya sudah pada bebas semua. Jadi posisi tonjolan nokennya ini itu rata ya, di atas semua. Jadi posisi klep bebas. Nah, seperti ini. Oke, rata semua. Ini sudah top kompresi namanya, top. Nah, di sini kita baru kita bisa mulai ukur. Oh iya, jangan lupa filler gauge untuk mengukur celah. Filler gauge-nya untuk mengukur celah klep ya. Oh, ini dia. Kita coba dulu yang paling kecil. Kita coba bagian bentar. Oke, puller kita siapin itu kalau untuk standar Ksatria FU. Kalau untuk klep in-nya di 0,15 dan untuk klep X-nya 0,25 itu standar pabrik ya. Kita coba ambil. Kita ambil puller 0,15. Kita masukin di bagian sini ya. Bentar, kita cek yang bagian ini aja, bagian X nih. Ini untuk contoh aja ya. Nah, ini kita ambil 0,20 dulu. Yang 0,20. Kayak gini. Ini ya. Kita masukin di bagian sini. Nah, ini antara noken sama tutup sim klepnya ya. Nah, ini 0,20 masuk. 0,20 masuk. Kita masukin 0,30 ini ya. Ini nggak masuk. Yang sebelahnya oke, aman.
Jadi misalkan begini, nah kita ambil sedikit. Nah, misalkan ini klep ya, kita gambar kayak gini. Ini klep 1, klep 2, klep 3, klep 4, kita tandai kayak gini. Ini knalpot 1, 2, 3, 4 in X. Jadi ini ini posisi udah kayak gini, kita ukur kayak tadi kan. Nah, kita masukin cooler di sini. Nah, di celah antara bandul noken sama tutup sim klepnya kita masukin sini. Kalau standarnya di in kan dia 0,15 mili ya. Kalau di X 0,25 mm. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di sini itu melebihi 0,15, ini toleransinya kalau untuk di in ya, toleransinya nyampe 0,20 lah. Kalau melebihi dari 0,20 berarti kita harus ukur di sini. Kalau misalkan di sini masuk cooler 0,25 ya, di sini masuk ukuran coolernya tadi 0,25. Nah, berarti kita masuk 0,25. Kita harus buat di 0,15 lagi. Jadi kita buka tutupnya ini, kita buka nokennya, buka tutupnya. Nah, kita ambil simnya ini. Nah, simnya ini ya, ini namanya sim klep. Blur juga dia, sim klep. Oke, kita ukur ketebalannya nanti. Nah, jadi begini, misalkan sim klepnya ketebalannya di ukurannya 190, kita ukur sama Sigmat ya, 190. Jadi sim ketebalan sim 190, misalkan yang kita hasil ukur 0,25. Jadi agar hasilnya di sini 0,15, agar dia balik standar lagi, jadi kita tambahin angka ketebalan simnya ini 0,10, atau jadi tambah 10 angka di sini, jadi tambah 10, jadi 200 mm ya, 2,00 mm. Nah, ini untuk ketebalan sim baru, maka ditemukan celah jadi 0,15 lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ketebalan sim itu kita ukur, hasil ukur dikurang
ukuran standar pabriknya ya 0,15 sama dengan 0,10. Nah, jadi nilai 10 ini tadi kita tambahkan di ketebalan SIM-nya. Jadi ketemulah di 200 mm SIM-nya, ketebalan SIM-nya. Oke. Nah, kemudian gitu juga selanjutnya untuk klep yang kedua, ketiga, dan keempatnya. Ukurnya begitu ya. Pokoknya yang X-nya ini di 0,25 standarnya. Ini in-nya 0,15. Oke. Ingat rumusnya gini. Oke, jadi ini ya hasil ukuran yang di sini yang kita pakai fuller gag dikurang standar kerenggangannya 0,15 tadi kalau untuk yang in, kalau yang X 0,25 ya. Jadi ini misalkan kita dapat ukuran 0,25 mili fuller yang masuk ke celah ini ya, kita kurangin sama 0,15 standar klep in, hasilnya 0,10. Jadi untuk ketebalan SIM yang kita ukur, yang kita udah cabut di sini, itu misalkan 190 ketebalannya. Jadi kita tinggal tambahin belakang ini 190 tambah angka 10 ini ya. Nah, jadi ditemukan ketebalan SIM 2,0. Jadi kerenggangannya bisa balik standar lagi, ketemu di 0,15. Oke. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami. Kalau belum ngerti diulang lagi karena kalau untuk pemula mungkin rumit, tapi kalau sering diulang-ulang ya lama-lama lancar dan bisa dan ngerti juga ya. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas ini, dan salam otomotif. Jangan lupa subscribe channel kita. Oke, untuk para penonton terima kasih, semoga sehat selalu. Bye bye.